wanita sejati. Siapa, apa, dan bagaimana itu wanita sejati? Wanita sejati adalah Dewi Parvati atau Dewi Uma atau Dewi Kali, sang lambang cinta kasih sayang sejati, cinta kasih sayang tulus dan murni, cinta kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang tanpa ego, pamrih, arogan di dalamnya. Dalam suatu kepercayaan, Dewi Parvati atau Dewi Uma atau Dewi Kali ini digambarkan sesosok wanita cantik yang lemah lembut, penuh cinta kasih sayang terhadap apapun dan kepada siapapun. Bahkan ganasnya kobaran api, kerasnya gunung batu, dan ekstrimnya salju bisa luluh lantah menghadapi cinta kasih sayangnya yang tulus lagi murni. Wanita sejati juga disebut-sebut sebagai ibu bumi di dalam istilah Jawanya, karena karakter, sifat dan sikapnya layaknya tanah yang di setiap waktunya diinjak-injak, diludahi, diberaki, dicangkuli, dan lain-lain sebagainya. Namun tetap memberikan yang terbaik bagi seluruh makhluk di dalam semesta alam. Tidak peduli walaupun mereka telah meludahi dan menginjaknya tanpa rasa dan perasaan sekalipun. Namun jangan dianggap remeh dan jangan meremehkannya secara terus-menerus, sebab sejatinya wanita adalah Maha Kali, Maha Sakti Uma Durga, sang alat pembunuh dan penghancur nomor 1 milik Tuhan. Tidak ada suatu apapun yang bisa mencegah amukannya. Tidak ada suatu apapun yang dapat menghentikan murkanya, kecuali kesadaran cinta kasih sayang Mahadewa. Panjenengan tahu siapa itu Mahadewa? Yang difilosofikan sebagai pasangan dari sang Mahadewi Parvati atau Dewi Uma atau Dewi Kali ini. Tak lain dan tak bukan adalah kesadaran murni. Maha adalah kesadaran, Dewa adalah murni atau suci. Mahadewa berarti kesadaran murni atau kesadaran suci. Dan tenan. Lalu siapakah sebenarnya Dewi Parvati atau Dewi Uma atau Dewi Kali yang juga disebut sebagai ibu bumi dalam istilah Jawanya, yang sering dijadikan sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan serta kedamaian cinta kasih sayang seluruh makhluk bagi semesta alam itu? Tak lain dan tak bukan adalah semua dan seluruh kaum wanita tanpa terkecuali. Bahkan negara-negara modern sekarang ini menjadikannya sebagai lambang tiangnya negara. Panjenengan tahu, jika rumah atau bangunan, kalau tanpa tiang, itulah wanita sejati. Sejatinya wanita. Begitulah sebenar-benarnya wanita. Sejatinya wanita. Yang dicipta oleh Tuhan sebagai alat paling utama dan nomor 1 untuk membangun sekaligus menghancurkan. Berhati-hatilah. Ingat, berhati-hatilah. Jika seorang istri yang ada di pikirannya hanya kelon, macak, masak, mana, apalagi sampai rela menukar kehormatannya dengan harta dan tahta, atau ketika suami berpenghasilan maunya macak, masak, mana. Kalau suami nganggur tidak mau disentuh, maunya bertengkar tok. Apalagi kalau setelah melahirkan anak di siang hari
malamnya minta begituan. Hati-hati, berhati-hatilah, karena dia sesungguhnya bukan wanita sejati, melainkan sejatinya wanita yang sedang digunakan oleh Tuhan untuk menghancurkan dan membunuh kita secara perlahan-lahan. Segeralah sadar diri. Dan kalau panjenengan memang sungguh benar-benar mencintainya, mengasihinya, dan menyayanginya, sadarkan dan ajaklah dia untuk berjalan di jalur laku murni menuju suci. Ingatkan dia kepada identitas jati dirinya yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yaitu Dewi Parvati atau Dewi Uma atau Dewi Kali atau Ibu Bumi, Sang Tiang Negara, yang hanya pernah melakukan satu kesalahan saja ketika sebagai Siti Hawa untuk menggoda iman Adam. Itu pun atas bujukan Sang Ajajil, bukan kehendaknya sendiri. Karena Tuhan menciptakan Dewi Parvati atau Dewi Uma atau Dewi Kali bukan untuk begituan, dan tidak untuk membunuh dan menghancurkan, melainkan untuk memakmurkan, mensejahterakan, dan mendamaikan cinta kasih sayang seluruh makhluk bagi semesta alam raya ini. Kok Pak Web lebih sering membicarakan hal itu toh? Seakan memojokkan, bahkan mengecam salah kaum Hawa. Karena saya selalu diteror oleh kaum Hawa yang merasa dirugikan. WTS-nya komplain, takut kehilangan pelanggan, karena nantinya tidak ada lagi kaum Adam yang melacur. Yang kesepian protes, takut kehilangan penghasilan, karena nantinya tidak ada suami-suami yang selingkuh lagi, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya saya tidak memojokkan, apalagi mengecam kaum Hawa itu salah dan penyebab maksiat. Bukan, sama sekali bukan. Justru saya sedang berusaha memuliakan kaum Hawa agar supaya tidak tersakiti kaum Adam yang berhidung belang, yang belum tercerahkan. Di zaman para nabi leluhur kita dulu, kaum Hawa itu dianggap aib. Sehingganya jika ada pasangan suami istri yang melahirkan bayi perempuan langsung dibunuh. Kecuali kalau sedang membutuhkan alat untuk melahirkan bayi yang diperlukan. Jadi, wanita pada zaman itu hanya dijadikan alat reproduksi dan melahirkan bayi-bayi lelaki yang diperlukan. Bayi perempuannya dibatasi, beberapa biji saja. Selebihnya langsung dibunuh ketika diketahui berjenis kelamin perempuan. Kemudian dengan perintah Tuhan, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjunjung derajat kaum Hawa. Kebiasaan turun-temurun itu dihapus. Bahkan sang Nabi memberikan contoh secara langsung, yaitu menikahi wanita-wanita yang tercampakkan sebelumnya. Mulai dari cara menghendakinya hingga sampai ke urusan di atas kasur, itu ditulis kemudian dimuat dalam kitab hadis sebagai contoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Panjenengan tahu berapa jumlah istri Nabi? Banyak sekali. Namun pernikahannya bukan untuk urusan di atas kasur, melainkan untuk memuliakan kaum wanita dari kenistaan kaum lelaki pada saat itu. Coba kalau pernikahannya itu atas dasar begituan. Mungkin satu negara Arab itu keturunan baginda Nabi Muhammad semuanya loh. Kenyataannya, berapa coba anak keturunan Nabi? Tidak sebanyak jumlah istrinya kan?
Padahal zaman itu belum ada alat kontrasepsi pencegah anak maksudnya. Mikir, berpikirlah. Coba bercerminlah pada hewan-hewan itu. Dan hewan paling dekat dengan kita itu adalah ayam. Seekor induk ayam selama dia mengerami telurnya hingga menetas, dilanjutkan selagi anak-anaknya belum bisa mencari makan sendiri dengan segenap jiwa raganya, dia akan menolak ayam jantan manapun yang mendekatinya untuk begituan. Semua hewan pun saya rasa sama, bukan cuma ayam. Dan apakah panjenengan tidak malu sama induk-induk ayam yang panjenengan pelihara di rumah panjenengan itu? Oke Pak Web, oke. Tapi bagaimana dengan kaum Adam? Kok kaum Hawa terus yang dibahas? Kalau untuk kaum Adam, wah, sudah tidak ada lagi yang belum saya informasikan. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang wahyu pancagaib dan sifat-sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman, sudah saya informasikan dengan tanpa tedeng aling-aling. Itu untuk seluruh kaum Adam. Kalau ada lelaki yang gerak tubuh dan gerik hatinya hanya untuk begituan, berarti dia belum tercerahkan sehingga tidak mengerti, tidak paham, dan tidak mengetahui hidupnya di kehidupan dunia ini dari mana, untuk apa, harus bagaimana, dan hendak kemana. Nah, bagi kaum Hawa yang sudah tercerahkan, khususnya kaum istri-istri, ingatkan dan sadarkanlah dia, sang penjamin dunia akhiratmu. Jangan malah ikut nyungsep sekalian. Ingatkan dan sadarkan. Wanita sejati kan tiangnya negara, tiangnya rumah tangga. Kalau tiangnya keropos, rapuh, bagaimana bangunan rumahnya? Ayo. Untuk kaum Adam saya punya kisah 2 dimensi. Maksudnya kejadian yang terjadi di alam wujud, yaitu alam dunia ini, dan di alam ruh atau alam akhirat. Kejadiannya seperti ini. Berproseslah kehidupan sepasang suami istri di dunia ini. Sejak awal sebelum menikah hingga setelah menikah, seorang lelaki ini sangat rajin dan taat beribadah kepada Tuhan. Hampir seluruh waktunya itu dicurahkan hanya untuk Tuhan. Karena itu sampai-sampai masyarakat di sekitarnya menyebutnya Kiai Haji bla 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 bla. Sedangkan si wanita yang menjadi istrinya dari awal pernikahan hingga punya anak cucu sama sekali tidak berubah. Yang ada di pikirannya hanya macak, masak, manak. Di sela-sela macak, masak, manaknya bertengkar dengan suaminya ketika sang suami lebih memilih tafakur ketimbang di atas kasur. Sang istri pun keluar rumah untuk melampiaskan syahwatnya ketika sang suami sedang asik beribadah. Dan sang suami tidak peduli, tetap asik dengan ibadahnya sendiri. Tidak mau mengingatkan atau menasehati istrinya, apalagi mengajaknya untuk bersama-sama beribadah. Hingga pada akhirnya kematian datang menjemput sang istri. Setibanya di alam barzah, tidak sabar sang malaikat penyiksa mendatangi wanita itu. Tanpa bertanya, sang malaikat pun segera mengangkat alat penyiksa. Dan tiba-tiba wanita itu berkata, "Stop! Tunggu dulu wahai malaikat. Aku adalah seorang istri, aku punya suami. Dan pasti engkau mengerti, paham dan tahu apa dan bagaimana itu suami bagi istrinya. Apapun yang aku lakukan, apapun yang aku perbuat, bukankah itu adalah tanggung jawab suamiku? Tanyakan terlebih dahulu kepada suamiku tentang aku istrinya." Hukum pengadilan bagi wanita, istri sang Kiai Haji pun dipending.
ditunda menunggu sang kiai haji suaminya isdat. Singkat punya kisah kejadian, sang kiai haji pun jatuh tempo kematiannya. Setelah memasuki alam barzah, dipertemukan dengan istrinya yang telah beberapa tahun lalu mati terlebih dahulu. Ketika sang malaikat hakim bertanya tentang kelakuan dan perbuatan istrinya, dia mengiyakan semuanya. Bahkan dengan tegasnya, dia mempersilahkan malaikat untuk menyiksa istrinya yang dianggapnya bejat itu. Lalu malaikat hakim bertanya, mengetahui istrimu yang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Sang kiai haji terdiam. Sekali lagi sang malaikat hakim bertanya, sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dunia akhiratnya, istrimu, mengetahui istrimu seperti itu, apa yang engkau lakukan? Sang kiai haji tetap diam, tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Lalu sang malaikat mengetuk palu keputusan, masukkan wanita ini ke surga dan masukkan lelaki ini ke neraka dengan semua risiko yang harus ditanggung atau dibayarnya atas istrinya hingga lunas. Jikalau sampai ada seorang istri yang tidak menyukai suaminya laku murni menuju suci, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, menjaga syahwatnya, kok sampai nggak setuju? Melarang, menghalangi, mencegah, tidak boleh suaminya melaksanakan tugasnya. Menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab tentang dunia akhirat keluarganya. Berarti hati-hatilah. Berhati-hatilah. Ini bukan kisah kejadian karangan saya, melainkan kisah nyata yang pernah terjadi di masa lampau, yang sempat disaksikan oleh seorang ahli tirakat yang sedang mempelajari alam setelah mati. Dan saya rasa semua tokoh ahli spiritual, khususnya dalam lingkup agama, tahu kisah ini. Kalau tidak percaya, tanyakan pada kiaimu, atau pendetamu, atau biksumu. Dan tenang, tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, rahayu, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya, yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan salam kebajikan. I love you full. Mwah.